Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman pagi hari ini. Kita bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30, firman Tuhan, nasihat supaya tetap berjuang. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang untuk melihat dan apabila aku tidak datang untuk mendengar, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka yang semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu Saudara, di tengah zaman yang penuh dengan kesulitan, pergumulan dan pergolakan, pengikut Kristus diharapkan dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bahkan secara khusus orang-orang percaya diharapkan untuk boleh menjadi teladan di tengah-tengah satu situasi dan kondisi banyak yang belum percaya dan mengenal siapa Tuhan. Maka pertanyaannya adalah seperti apakah hidup yang harus kita jalani agar kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Situasi yang dihadapi dalam jemaat Filipi, kalau kita baca dan kita perhatikan dengan seksama, maka adalah satu situasi yang tidak mudah untuk mereka hadapi. Pemimpin rohani yang mereka kasihi sedang berada di dalam penjara. Segenap jemaat tidak saja cemas dengan keadaan Paulus, tetapi mereka juga cemas dengan keadaan mereka sendiri. Untuk ketakutan semacam itu, maka Paulus mengingatkan jemaat untuk apa? Untuk mereka tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Jemaat tidak perlu takut terhadap pihak yang menekan. Di dalam tekanan seberat dan sesulit apapun, maka tugas orang-orang Kristen, tugas orang percaya, tugas jemaat adalah tetap hidup sesuai dengan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, nasihat Paulus ini bertolak belakang dengan kebiasaan yang kita lihat di dunia ini. Dalam ketakutan, dalam tekanan, justru seringkali kita tergoda untuk berkompromi dan mengorbankan iman serta identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Paulus dengan tegas menyatakan bahwa keputusan untuk mengikut Tuhan, komitmen untuk tetap berada di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, seharusnya tetap harus dimiliki dalam situasi yang sulit, bahkan yang ada di dalam tekanan yang sulit sekalipun. Maka di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran yang dimiliki oleh jemaat, Paulus menjelaskan bahwa karunia Kristus bagi orang Kristen bukan saja membuka jalan bagi kita untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita karena Kristus. Paulus sedang ingin mengindikasikan bahwa kedua karunia tersebut bagaikan dua muka dari satu keping uang yang sama. Iman kepada Kristus bukan hanya iman yang teoritis, tetapi iman yang taat mengikuti setiap jalan yang dilalui oleh Kristus. Maka Paulus ingin bicara soal ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, sesungguhnya hidup kita pun tidak lepas dengan yang namanya tekanan dan pergumulan. Kita mungkin merasa sulit dan tidak mampu untuk menjalani, tetapi karunia percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan. Karunia untuk menderita telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Dan ini sama seperti yang Paulus saksikan di dalam kehidupannya. Ketika dia mengikut Tuhan, karunia, kemampuan untuk tetap percaya kepada Tuhan dia miliki. Dan bahkan di dalam satu situasi yang sulit dan tekanan yang sulit sekalipun, itu tidak menggoyahkan iman percaya Paulus kepada Tuhan.
tetapi justru itu membuatnya semakin percaya dan semakin setia untuk mengikut Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi satu ingatan bagi setiap kita. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, hidup kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan dan tekanan. Hidup kita tidak lepas dari yang namanya kesulitan. Tapi dalam setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, kita harus ingat, kita diberikan karunia yang sama oleh Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita untuk boleh melewati setiap pergumulan, kesulitan, dan juga tantangan yang kita hadapi. Maka sebagai pengikut Tuhan, Tuhan katakan sama seperti yang Paulus katakan, kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Dan dalam penderitaan yang kita alami, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang menuntun kita, yang menyertai kita, yang memimpin langkah kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh tetap di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan menolong setiap kami, Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kami untuk menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi karena kami boleh mengenal dan memiliki Engkau di dalam hidup kami. Atraikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan yang boleh memampukan kami untuk boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.